Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Padilla dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan mengenai OSI 7 layer. Pada zaman dahulu, sebelum terciptanya OSI, melakukan sebuah komunikasi pada jaringan komputer tidaklah mudah. Karena masing-masing vendor dan developer pada masa itu menggunakan protokol jaringannya masing-masing. Hal tersebut menyulitkan para penggunanya untuk saling bertukar data antara satu komputer dengan komputer yang lain. Disebabkan karena protokol jaringan yang dimiliki pada masing-masing komputer tersebut berbeda-beda. Dan pada tahun 1980-an, Badan Standarisasi Internasional atau ISO membuat sebuah model referensi yang dikenal dengan OSI yang terdiri dari 7 layer. Pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau biasa disingkat dengan OSI merupakan sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan dibuatnya yaitu untuk menjadi rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga software dan produk yang dibuat mempunyai sifat interpolate, yaitu dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari penggunanya. Cara kerja OSI layer. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja OSI layer pada gambar tersebut. Pertama, pada komputer pengirim data yang berada di sebelah kiri, application layer bertugas untuk mengirim data ke komputer lain. Yang kedua, presentation layer akan melakukan konversi email menjadi format jaringan. Ketiga, session layer akan membentuk sesi perjalanan dari data tersebut dari proses pengiriman dilakukan hingga proses pengiriman data tersebut selesai dilaksanakan. Keempat, transport layer pengirim akan memecah data dan dikumpulkan lagi pada transport layer penerima. Kelima, network layer akan membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuannya. Keenam, data link layer akan membentuk data menjadi frame dan alamat fisik. Ketujuh, physical layer. Pada physical layer, data tersebut akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan penerimanya. Kemudian, alur yang sama akan terjadi pada komputer penerima, yaitu yang berada di sebelah kanan. Namun, prosesnya dimulai dari layer yang paling bawah, yaitu physical layer, hingga ke layer yang paling atas, yaitu application layer. Ketujuh layer pada model OSI. Layer yang pertama yaitu ada physical layer, berfungsi untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Contohnya yaitu seperti hub, NIC, dan kabel. Kedua yaitu data link layer, berfungsi untuk menambahkan MAC address pada paket. Contohnya yaitu seperti switch. Ketiga yaitu ada network layer, berfungsi untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Contohnya yaitu router dan layer 3 switch. Keempat yaitu transport layer, berfungsi untuk mengatur flow control dan acknowledgement dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya yaitu TCP dan UDP. Kelima yaitu session layer, berfungsi untuk membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah selesai terkirim. Contohnya yaitu NetBIOS dan PPTP. Selanjutnya yang keenam yaitu presentation layer, berfungsi untuk memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerimanya. Contohnya yaitu seperti JPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Yang ketujuh yaitu ada application layer, berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya yaitu SMTP. Selanjutnya yaitu macam-macam OSI layer dan fungsinya. Dalam OSI layer terdapat 7 lapisan dan memiliki fungsinya masing-masing. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ada physical layer, merupakan layer pertama atau terendah dari model OSI. Layer ini berfungsi untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer perangkat pengirim atau sumber menuju physical layer perangkat penerima atau tujuan melalui media komunikasi jaringan. Pada physical layer, data ditransmisikan menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh media fisik seperti tegangan listrik, kabel, frekuensi radio, atau infrared maupun cahaya biasa.
Kedua, ada data link layer, berfungsi untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data link layer juga mengelola skema pengalamatan fisik seperti alamat MAC pada suatu jaringan. Data link layer ini kemudian dibagi lagi menjadi dua sublayer, yaitu layer Media Access Control atau MAC dan layer Logical Link Control atau LLC. Layer Media Access Control atau MAC bertanggung jawab untuk mengendalikan bagaimana sebuah perangkat pada suatu jaringan memperoleh akses ke medium dan izin untuk melakukan transmisi data. Layer Logical Link Control atau LLC bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan membungkus protokol network layer dan mengontrol pemeriksaan kesalahan dan juga melakukan sinkronisasi pada frame. Ketiga, ada network layer, berfungsi untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layer ini, yang mana juga menjadi fungsi utama pada layer network dalam hal melakukan routing. Routing memungkinkan paket dipindahkan antar komputer yang terhubung satu sama lain. Untuk mendukung proses routing ini, network layer menyimpan alamat logis seperti alamat IP untuk setiap perangkat pada jaringan. Layer network juga mengelola pemetaan antara alamat logikal dan alamat fisik. Dalam jaringan IP, pemetaan ini dilakukan melalui Address Resolution Protocol atau ARP. Keempat, ada transport layer, berfungsi untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Protokol TCP merupakan contoh yang paling sering digunakan pada transport layer. Kelima, yaitu session layer, berfungsi untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi, session layer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Keenam, yaitu presentation layer, berfungsi untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentation layer juga melakukan proses enkripsi dan dekripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Ketujuh, yaitu application layer, merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan berfungsi untuk menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Application layer menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi seperti menyediakan sebuah interface untuk Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Telnet, dan File Transfer Protocol atau FTP. Pada bagian inilah di mana aplikasi saling terkait dengan jaringan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.